ya, itu dilakukan di unit kerja. Di unit kerja nanti ada pejabatnya, kepala cabangnya atau manajernya di situ yang mensupervisi dan yang memutus kreditnya. Jadi dilakukan di satu unit. Ya, jadi setiap unit punya pemutusnya masing-masing. Itu untuk kredit usaha mikro dan kredit usaha rakyat. Apa saja dilakukan? Ya, mulai dari prospek debitur, ya, prospek diambil dari tadi tepat pilih, ya, terus di prospek dikunjungi, ditawarkan dari data-data tepat pilih, kemudian diproses di sistem, di aplikasi di unit tersebut, diinput datanya oleh si mikrokredit analis, ya, mikrokredit analis. Kemudian setelah itu diteruskan, di-forward ke verifikasi, yaitu manajer atau penyelianya, supervisornya. Setelah diverifikasi, semuanya oke, sesuai dengan ketentuan persyaratannya, kemudian barulah diteruskan kepada pemegang kewenangan secara sistem, pemegang kewenangan memutusnya. Ya, siapa pemegang kewenangan memutus sesuai dengan limit kreditnya. Jadi limit kredit itu melekat kepada individu si pemegang kewenangan memutus. Ya, setiap orang itu punya kewenangan memutus, tidak sama, tergantung uh, jam terbangnya, tergantung pengalamannya. Semakin berpengalaman, maka limit kredit kewenangan memutusnya semakin tinggi. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah itu baru dicairkan kredit. Setelah disetujui, dicair. Proses ini dilakukan dalam 1 hari karena secara sistem, ya, tidak perlu menunggu lama-lama. 1 hari atau 2 hari bisa dilakukan, tergantung tadi approval-nya berapa lama dia. Sedang sibukkah dia? Kalau tidak sedang sibuk, bisa langsung di-approval. Nah, kemudian dicairkan. Setelah dicairkan, diurus, dikelola kredit tersebut, ya. Dikelola, kapan jatuh temponya, saldo tabungannya ada atau tidak, maka dilakukan penagihan kalau memang saldonya kurang. Collection, angsuran. Inilah proses kredit usaha mikro atau kredit usaha rakyat, ya. Di unit tersebut bisa dilakukan 1 hari bersamaan, bisa langsung diputus. Begitu juga KUR, kita masuk KUR, ya. Nah, KUR itu produknya sama seperti kredit usaha mikro, ya, produktif juga, hanya saja ini adalah produk dari pemerintah. Kedua, persyaratannya lebih ringan, ya, lebih ringan. Terus tujuannya sama sebetulnya, meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan usaha produktif, ya, membantu rakyat kecil lah, menciptakan lapangan pekerjaan. Ujung-ujungnya sama. Hanya membedakan tadi adalah persyaratan lebih mudah dan bunganya pun lebih murah, lebih kecil bunganya. Katakanlah kalau KUM itu bunganya hampir setahun itu hampir 10%, 11%. Kalau KUR itu bunganya 6%. Ada subsidi pemerintah. Ya, ada subsidi pemerintah. Tapi yang dikenakan kepada peminjam hanya 6% saja. Sementara kalau KUM yang dikenakan kepada peminjam bisa 9 sampai dengan 11% antara itu. Tergantung. Bisa naik, bisa turun. Itu yang membedakan KUM dan KUR. Nah, jenis-jenis KUR. Nah, KUR sendiri itu ada beberapa jenis produknya. Jadi pemerintah itu setiap tahun mempunyai program arah kerja, program kerja.
pemerintah ingin lebih kemana pembangunannya? Apakah ke sektor pariwisata, apakah ke sektor komoditi, kopi, cengkeh, dan lain-lain, apakah ke sektor pertanian, perkebunan, seperti apa pemerintah itu arahnya? Ya, ada kredit programnya. Nah, kalau KUR sendiri itu dibagi berdasarkan limit. Limit kredit mikro yang namanya KUR mikro itu sampai dengan 25 juta. KUR kecil 25 juta sampai 200 juta. KUR TKI adalah KUR yang 25 juta per debitur. Jadi masing-masing dibagi berdasarkan KUR mikro, KUR kecil, dan KUR TKI tergantung tujuannya. Ya, membedakannya adalah besarnya limit kredit. Dan KUR khusus. Nah, kita lanjut. Nah, kredit KUR prosesnya sama kayak KUM. Ya, di unit juga sama. Ya, di unit dilakukan verifikasi, approval, pencairan, dan penagihan. Ini prosesnya. Tadi yang membedakan hanya tadi bunga dan persyaratannya agak lebih ringan. Ya, jadi walaupun ini program pemerintah, pemerintah tentu punya arahan. Tidak semata-mata KUR itu silahkan bebas dicairkan kepada siapa saja, tidak. Tapi KUR itu diarahkan untuk sektor mana saja. Kalau pemerintah, kebijakan pemerintah ingin tumbuh di tahun ini, maka nanti diawasi. Katakanlah sektor pariwisata harus tumbuh dari plafon 1 triliun, sektor pariwisata dapat jatah katakanlah 200 miliar. Sektor perkebunan 300 miliar. Sektor lain-lain sekian. Nah, dari situ harus sesuai. Tidak boleh ada yang melampaui. Ya, tidak boleh. Itulah dibagi-bagi, itulah diawasi oleh pemerintah melalui OJK atau BPK. Kalau seandainya Bank Mandiri melanggar aturan OJK, maka akan ditegur melalui direksi. Ditegurnya bukan ke unit. Unit, contohnya unitnya di Merauke, melakukan kesalahan. Ada temuan OJK, datang memeriksa. Nanti suratnya tidak langsung ke unit, tapi melalui jalur direksi antar instansi. OJK mengirimi surat ke direksi Bank Mandiri. Nah, direksi akan menegur ya ke unit terkait. Nah, jadi jangan sampai ya. Oleh karena itu selalu nanti ada peringatan-peringatan dari kantor pusat sebagai wasitnya, ya sebagai penengahnya. Akan ada warning-warning dari kantor pusat. Plafon kita tinggal sekian persen lagi. Plafon kita sudah selesai, tidak boleh dipasarkan lagi. Nah, ada warning. Jadi sudah tidak bisa dieksekusi. Karena proses di sistem loss-nya, di sistem loss ini sistem aplikasi. Nanti ada parameter-parameternya. Nah, parameter kurnya kalau sudah habis akan dihapus. Terus sudah kita nggak bisa lagi masuk ke parameter kredit tertentu, komoditi atau pertanian atau apa. Nah, itu seperti itu ya. Jadi dikendalikan dari kantor pusat melalui sistem. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi tetap diawasi ya tadi agar kita mendapatkan kepercayaan pemerintah dan tetap dipercaya oleh nasabah. Kalau KSM mungkin kita sepintas saja, ini adalah fasilitas kredit untuk karyawan melalui konsep kerjasama B2B, business to business, dilakukanlah tanda tangan secara perjanjian kerjasama antar instansi, kesepakatan seperti apa. Setelah itu baru bisa dicairkan kreditnya untuk para karyawan yang memenuhi syarat sesuai persyaratan perusahaan dan bank.
Ya. Jadi usaha kredit serbaguna mikro ini sangat membantu teman-teman semua. Mungkin dulu pernah ada wacana untuk memberikan kredit kepada mahasiswa ya di salah satu sekolah waktu itu di kampus di Bandung. Namun terakhir seperti apa konsepnya jalan atau tidak saya kurang paham. Artinya memberikan eh semacam kredit untuk bagi yang mungkin untuk S2, untuk doktor atau apa gitu kan, yang biayanya besar kalau memang tidak ada sponsor bisa melalui kredit bank saat itu. Tapi kelanjutannya seperti apa sekarang saya kurang paham apakah jadi produknya atau tidak. Nah, yang pasti mereka harus ada penjamin. Siapa penjaminnya untuk mengangsur? Ya. Kalau ada baru dicairkan. Kalau tidak ada penjamin ya nanti mahasiswa kan belum ada penghasilan, ya belum ada penghasilan. Jadi nanti agak susah nanti. Kasihan mahasiswanya lulus, ternyata kreditnya nunggak, tercatat di OJK, rekod pinjamannya, catatannya kurang bagus. Dan jadi teman-teman hati-hati ya kalau punya pinjaman, itu nanti terekod di OJK. Jadi ketika nanti ditarik, katakanlah single ID KTP sudah mulai berlaku, ya single ID-nya, maka terintegrasi nanti dengan data-data baik di perbankan, di rumah sakit, di kepolisian, di OJK dan lain-lain, terkoneksi, terintegrasi, ditarik nomor ID-nya keluar catatannya, dan ternyata catatannya pernah nunggak waktu jadi mahasiswa. Tuh, kasihan nanti bermasalah dia. Ketika wawancara ditarik datanya, wah Bapak ini pernah nunggak ya di bank ya? Kan riwayatnya nggak bagus. Ketika kita mau proses katakan bisnis, ditarik datanya oleh bank, udah pernah nunggak ya di bank. Nah, kurang bagus lagi, kurang dipercaya lagi. Wawancara penerimaan kerja nanti tarik datanya, single KTP, keluar datanya semua. Loh, pernah nunggak ya di bank. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini salah satu kita mengedukasi nasabah mikro agar hati-hati dengan pinjaman perbankan karena nanti terekod di OJK. Kalau sudah terekam di OJK, maka dia tidak bisa lagi meminjam di bank lain. Bank lain sudah tidak percaya karena sudah pernah punya catatan menunggak dan itu tidak akan hilang. Nah, sudah istilahnya kalau bisnis dia sudah tidak bisa lagi berban meminjam uang di bank. Ya mungkin dia akan minjam tadi entah itu ke rentenir, entah itu ke temennya, silahkan saja. Tapi kan bunganya tinggi. Ya, limit kreditnya terbatas. Nah, jadi teman-teman hati-hati dengan yang namanya catatan pinjaman itu akan terekod. Tadi kalau seandainya sudah menjadi single ID, nomor KTP itu sudah menjadi NPWP, sudah menjadi catatan lain-lain gitu kan. Semua keluar datanya, nah, kelihatan tuh ada cacat aja. Wawancara, pekerjaan, datanya keluar. Wah, enggak lah, ini udah pernah nunggak nih. Berarti nggak bagus nih, nggak amanah nih. Jadi bahan pertimbangan. Jadi hati-hati ya teman-teman. Bagi yang punya pinjaman atau apa, pinjol, hati-hati. Oke, ada yang ditanyakan? Kita lanjut. Ini persyaratannya. Usia 21 tahun, 21 tahun. Maksimal usia ditentukan oleh instansinya masing-masing. Ada yang 60 tahun, ada yang 65 tahun, ada yang 56 tahun, tergantung instansinya masing-masing. Harus pegawai tetap, payroll atau non payroll, artinya gajinya harus di Bank Mandiri atau juga non payroll. Gajinya bukan di Bank Mandiri, di bank lain. Itu bisa dengan ketentuan tertentu. Catatan di BI, OJK harus lancar, tidak boleh punya catatan tidak lancar.
Debt burden rasionya ya mirip-mirip tadi dengan KUM ya. Kalau KUM 35%, kalau KSM 70%, teman-teman. Ya, KSM 70% dari gaji. Ya, terus Pak, kalau gaji saya 10 juta, 70%-nya untuk angsuran, 7 juta, 3 juta, saya nggak cukup untuk hidup. Ya tinggal negosiasi dengan perbankan. Saya nggak mau ambil banyak-banyak uangnya, kreditnya. Gaji saya maksimal 50% aja dipotong. Tapi jangan lupa ya bahwa kita kan ada uang masuk tuh. Setiap tahun itu ada beberapa uang masuk di luar gaji, seperti contohnya THR. Biasanya cuti juga dapat uang. Ada uang, katakanlah bonus, setiap tahun dapat. Nah, itu harus diperhitungkan juga, ya. Nah, jadi kalau kita di perbankan, ya, uang-uang tersebut yang akan masuk dalam 1 tahun itu diperhitungkan ya, untuk sebagai subsidi. Kalau gaji kitanya dipakai untuk kredit 70%, biaya hidup kitanya kurang, maka kita subsidi dari uang-uang tadi. Uang THR, uang ini, uang. Nah, itulah untuk subsidi biaya operasional, biaya hidup setiap bulan. Jangan dihabiskan. Terima bonus jalan-jalan ke Eropa, habis. Ternyata uang kita defisit untuk angsuran perbankan. Nah, itu namanya salah perencanaan keuangan. Bahaya. Ya, bisa gali lubang, tutup lubang nantinya. Jadi benar-benar harus dihitung. Berapa biaya hidup kita? Berapa kemampuan angsuran kita? Berapa income tambahan lainnya akan kita terima dalam setahun, kurang lebih berapa? Nah, itulah harus diperhitungkan. Jadi, perencanaan keuangannya harus matang dan harus disiplin. Ya, jangan sampai gampang besok, Pak. Kalau soal keuangan bahaya ya, teman-teman ya. Apalagi kalau sudah pinjam pinjol. Terus angsurannya, wah nanti aja lah, gimana nanti, wah itu bahaya. Bahaya. Orang perbankan, orang bank nggak boleh kayak gitu. Ya, nggak boleh. Nanti kamu, sampai orang perbankan kalau kayak gitu, bisa uang nasabah diambil sama dia. Karena dia saking kepepetnya. Ya, itu nggak boleh. Resikonya dipecat nanti, masuk penjara. Nah, prosesnya yang membedakan kredit KUM dan KUR adalah kalau KUM dan KUR prosesnya di unit mikro sendiri diputus oleh orang mikro, tapi kalau KSM itu orang mikronya hanya sebagai pengambil data, pengumpul data, kemudian data tersebut di-scan, dikirimkan dengan sistem ke bagian pemprocessing. Ya, retail credit center, di credit centernya, ya, diproses. Jadi kita tidak bisa intervensi. Berapa cairnya, berapa ininya, nggak bisa. Semua diproses di retail credit center. Mereka ada bagian pejabat, bagian yang memverifikasi, verifikasi income, verifikasi dan lain-lain sampai di approval. Kita tahunya udah cair aja. Nasabah ditelepon, diterima, cair. Kita sudah selesai. Kita hanya tahunya kita kirim data ke bagian processing, nanti processing akan menginformasikan langsung ke nasabah bahwa uangnya disetujui atau tidak disetujui. Itu yang membedakan. Jadi tidak bisa diintervensi. Kalau KUM dan KUR bisa diintervensi oleh pemutus kredit. Pinjam 100 juta, saya hanya ngasih 80 juta saja. Saya hanya ngasih 100 juta. Nah, itu bisa diintervensi oleh di unit. Tapi kalau KSM tidak bisa. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kita masuk ke tabungan mikro. Tadi sudah kredit, KUR, KSM sudah kredit. Jangan lupa tabungannya
harus nabung biar setiap bulan angsurannya nggak kurang. Jadi kita nggak susah nantinya. Nah, tabungannya adalah tabunganmu seperti ini. Bisa dibuat ya bisa untuk tadi eh, tabung nasabah mikro dengan persyaratan yang mudah dan murah. Minimumnya 50.000, setorannya berikutnya boleh 10.000, tapi kalau untuk tabungan reguler itu biayanya minimal tabungannya bisa 500.000. Ya, ini 50.000. Murah dan biayanya murah. Khusus mikro. Ini persyaratannya ya nanti bisa dibaca seperti apa, jenis transaksinya, ya biaya-biayanya murah. Ya, itu yang membedakan tabunganmu dengan tabungan reguler Bank Mandiri biasa ya. Jadi murah buat nasabah mikro. Ada juga namanya tabungan si makmur. Tadi tabunganmu, sekarang tabungan si makmur. Mandiri simpanan makmur. Ya, si makmur. Untuk apa saja si makmur ini? Bebas minimum setoran. Nah, lebih mudah lagi. Tidak ada setoran awal. Bebas dia. Bebas minimum setoran. Setoran berikutnya bebas. Mau 1.000, mau 2.000, bebas. Ya, saldo minimum rekening pun bebas. Tidak tapi maksimalnya ada 18 juta sampai dengan 20 juta. Minimumnya tidak dibatasi, bahkan nol pun tidak masalah. Ya, itu tabungan si makmur. Selanjutnya, tabungan si makmur itu ada dua jenis, TABB atau Tapnas. Apa bedanya TABB sama Tapnas? Ini TABB ini adalah tabungan yang diterbitkan oleh agen banking. Agen banking itu adalah bukan karyawan Bank Mandiri, itu adalah nasabah mikro, pedagang pasar yang kita melakukan perjanjian kerjasama sebagai agen. Apa agen tuh? Ya agen yang bisa menerima sebagian kecil transaksi perbankan, tarik tunai, setor tunai dengan limit tertentu, beli pulsa, beli token, kirim uang ke e-money dan lain-lain lah. Ya transaksi sederhana itu bisa dilakukan di agen banking. Dan agen banking itu mendapatkan fee setiap transaksinya untuk menambah income. Kalau banyak transaksinya, mungkin bisa dapat fee lebih dari jutaan, bahkan puluhan juta. Ya, nah biasanya pemerintah itu punya program, ya program-program bantuan sosial, program-program sembako dan lain-lain ke wilayah-wilayah di pelosok. Di pelosok, bukan perkotaan. Nah, untuk menyalurkan bantuan pemerintah langsung tunai, itu biasanya ya ada yang namanya Tapnas, Tabungan Nasional. Ya, pemerintah akan memasukkan bantuan-bantuan tunai langsungnya ke rekening Tapnas ini. Besar tergantung apakah 500.000 atau apa. Ya, Tapnas. Nah, Tapnas ini itu tabungan dari Bank Mandiri. Nanti diinjek uangnya ya oleh pemerintah. Setelah itu, masyarakat yang penerima bantuan langsung tunai akan membawa tabungan ini. Kebetulan agen mandirinya punya warung sembako. Nah, bisa saja, Pak, saya mau tunaikan Tapnas, dapatlah dia tunai 500.000 di agen mandiri agen. Nah, setiap transaksi penarikan si agen dapat fee berapa gitu kan. Atau
Kalau memang agen bisa menawarkan, Pak, daripada tarik tunai, mendingan Bapak saya kasih sembako aja senilai 500.000. Dapat apa aja? Dapat mie goreng sekian, Indomie sekian, berasnya sekian, minyak gorengnya sekian, ini sekian, sekian, sekian. Dapat nih, ini senilai 500.000. Masyarakat bilang, daripada saya tarik tunai, beli sembako juga, mendingan saya terima aja lah sembako dari agen ini. Jadi si agen ada dua keuntungan. Dapat fee transaksi dari Tapnasnya itu, dan kedua dia melakukan apa barang dagangannya sendiri, memasarkan barang dagangannya sendiri, menjual kepada masyarakat, menukar dari bantuan langsung tunai. Jadi langsung tunainya bukan berupa uang tapi berupa sembako. Itu keuntungan dari si agen banking, ya teman-teman. Dapat fee-nya, dia barang dagangannya laku juga, gitu kan? Seperti itu. Ini kolaborasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Ya mungkin nanti teman-teman melihat di daerahnya atau di pelosok, ada agen banking nih. Oh ini pasti agennya Bank Mandiri nih. Silakan mampir tanya-tanya, Bu. Apa aja Bu transaksinya, seperti apa? Silakan. Ini persyaratan pembukaan rekening dan pembukaan rekening Simakmur Tapnas. Ya, kalau Tapnas jelas warga negara Indonesia perorangan wajib terdaftar dalam penerima dana bantuan pemerintah. Jadi ada daftar namanya dari desa, kelurahan, dinas sosial, atau dari mana itu ada namanya, itu yang diinjek, diberikan bantuan langsung tunai. Mandiri agen. Ya, Mandiri agen itu adalah perpanjangan tangan dari Bank Mandiri ya. Mandiri agen. Kantor pusat, ada cabang, dari cabang. Nah, ini merekrut agen-agen sebanyaknya menjadi jaringan pemasaran Bank Mandiri. Yang jadi agen adalah nasabah Bank Mandiri yang punya usaha kelontong, usaha dan lain-lain, sehingga dia otomatis bisa ya menjalankan dua fungsi, memasarkan barang dagangannya dan juga sebagai agen menerima angsuran, menerima tabungan, ya seperti itu. Itu mandiri agen. Jadi agen-agen mandiri ini kalau diedukasi ini jadi kedepannya akan menjadi ujung tombak, ya ujung tombak sebagai perpanjangan tangan Bank Mandiri di pelosok-pelosok. Mungkin pelosok-pelosok saat ini tidak seperti di kota-kota besar, ya, yang sudah istilahnya sudah digitalisasi. Kalau di pelosok mungkin semi digital, ya, pakai agen Mandiri, pengennya datang ke cabang sendiri. Kalau ke cabang Mandiri jauh, nah ada agen banking, ya mereka cukup diwakili sama agen banking, seolah-olah datang ke Bank Mandiri. Transaksinya pun sederhana. Ini tujuan layanan agen Mandiri, ya. Bank Mandiri memperluas jaringan, agen Mandiri meningkatkan pendapatan tambahan, memperbanyak pelanggan, ya. Terus bagi nasabah ada kemudahan bertransaksi, tidak perlu datang ke perbankan, cukup dia datang ke yang di dekat rumahnya, karena ada agen Mandiri terwakili. Nah, inilah tujuan dan kemudahan-kemudahannya manfaat dari agen Mandiri. Oke, transaksi apa saja yang bisa dilakukan oleh agen Mandiri? Nah, sederhana, cukup terwakili transaksi kebutuhan masyarakat. Buka rekening, rekening apa saja yang bisa dibuka di agen Mandiri? Tabungan reguler, tabunganmu, tabungan Simakmur. Ya, tabungan reguler sifatnya isi formulir, titip di agen, nanti ada petugas bank yang ngambil,
tetap dibuatkan tabungan di cabang terdekat. Kecuali tabungan si makmur. Kalau tabungan si makmur bisa dibuka di agen. Tabunganmu dan tabungan reguler tetap dibuka di cabang mandiri. Transfer uang rekening mandiri dan rekening bank lain bisa dilakukan di agen banking. Pak, saya kan bisa transfer pakai Livin, gitu kan? Sudah online, udah mobile banking. Kenapa mesti ada transfer lagi agen banking? Iya, pelosok daerah itu belum mungkin familiar dengan Livin. Mereka lebih percaya datang ke bank. Berhubung banknya nggak ada, ya cukuplah terwakili dengan adanya agen banking. Jadi kita tetap menyediakan yaitu agen banking untuk transaksi-transaksi. Ya, mungkin penerimaan uang-uang dari keluarganya yang TKI di luar negeri, bisa seperti itu. Tarik dan setor tunai, bisa ya, dapat nih 100.000, sisa dagangan, setor di situ, tariklah, saya mau ambil 50.000, bisa. Nah, dengan transaksi tersebut, si agen banking akan mendapatkan fee base. Ya, fee base. Terus pembayaran, apa saja pembayaran? Bisa pembayaran kartu kredit dan lain-lain. Ya, PLN, token, BPJS, dan lain-lain. Pembelian, pulsa, token listrik, dan lain-lain. Ya, jadi ini transaksi yang bisa dilakukan agen banking Bank Mandiri. Jadi kalau nanti saudara-saudara, teman-teman ini ada di pelosok dan sudah jadi nasabah mikro atau nasabah mandiri, silakan aja kalau mau jadi agen banking, gratis. Ya, yang penting dia punya usaha warung, ya, kemudian mau gitu kan menjalankan bisnis ini, punya komputer, laptop atau PC, ya, kemudian tinggal diinstal aplikasinya, sudah dikasih user ID paspor, udah bisa menjalankan fungsi perbankan secara sederhana. Nah, ini contoh agen banking yang sudah berdiri daerah-daerah tertentu. Seperti ini, ya. Jadi toko biasa, hanya bedanya ada ininya aja, spanduknya, brandingnya. Kalau kita mau dicat lagi agar mirip-mirip cabang Bank Mandiri, silakan saja. Karena itu tergantung inisiatif daripada si agen banking sendiri. Kebetulan dari Bank Mandiri hanya memberikan spanduknya saja, bannernya aja, ya, sama aplikasi komputer. Semuanya tergantung dari nasabahnya masing-masing, si agen mandirinya. Mau dibikin mirip Bank Mandiri silakan, mau dicat silakan. Ya, nah, seperti ini aja, agen mandiri. Usahanya apapun bebas, yang penting punya usaha. Oke, kita masuk kesimpulan. Ingat tadi 3 prinsip dasar mikro, ya. Kunci suksesnya tempat pilih, tempat hitung, tempat urus. Ya, ini kunci ini prinsipnya terbalik ini ya. Prinsip dasarnya cepat, dekat, sederhana. Kunci suksesnya tempat pilih, tempat hitung, tempat urus. Produk-produknya ada 3 macam, KUM, KUR, dan KSM. Produk tabungannya ada 2, tabunganmu dan si makmur. Makmur tadi ada 2, TABB dan Tapnas. Ya, selesai. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan kah? Apakah cukup terpuaskan? Bagaimana? Bapak maaf Pak, sebelumnya saya mau izin bertanya, tapi ini nggak terkait Silakan. dengan materinya. Boleh, silakan. Bapak ini materinya bakal dikasih nggak ya? Nanti dari itunya, akan ada grupnya ya. Nanti harusnya ada PIC-nya ya. Ada grup WA nggak? Ada grup Ada Pak, WA-nya ada nggak? Pak. Ada. Nanti ditanyakan ke PIC-nya ya di situ.
Ya Pak, dengan saya Pak, Pak Sondri, dengan saya Pak, 71. dengan saya Pak, Oke. dengan Barika. Mbak Rika ya? Kan Oke, Iya. oke, nanti silakan. Iya, nanti saya WA Bapak juga ya. Ya, ya. Ya, Pak. Sore hari ini semoga bisa berjalan lancar dan Bagaimana teman-teman? saya juga Masih ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oh, dengan Mbak Vita, Mbak Vio. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Bu Rika. Terima kasih banyak Pak Sondri atas waktunya yang sudah memberikan materi ini kepada teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum sesi ini berakhir? Ya, ini Pak Sondri ini lumayan sibuk nih, jadi harus banyak bertanya ya Pak ya. Ya. Sudah meluangkan waktunya. Oke, baik, kalau sudah tidak ada lagi, nanti berkaitan dengan materi akan disampaikan oleh Mbak Rika ya Pak ya, bagaimana nanti sistemnya. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya, Bapak sebelum live mungkin sudah foto bersama terlebih dahulu? Belum. Silakan. Oke, kalau begitu silakan teman-teman dinyalakan dulu kameranya. Kita akan melakukan foto bersama. Oke, baik, kalau gitu silakan dipersiapkan gayanya. Kita kepalkan tangan aja ya untuk kampus Merdeka. Oh, ada yang lagi di jalan nih Mas. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya, tetap mendengarkan Pak Sondri sampai akhir. Oke, silakan kita foto terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya, boleh ditahan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, baik, Oke, makasih. Saya izin live ya. Iya, dipersilakan. Terima kasih banyak Pak Sondri atas waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pematerian sampai akhir. Sehat selalu, sampai bertemu di trending besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.